Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi TKA Produk Kreatif kelas 12 TKJ dengan kompetensi mengenal haki. Kita mulai dari pengertian haki. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lembaga atas hasil karya, ciptaan, pikiran, ide, atau kreativitasnya. Artinya, kalau kalian membuat sesuatu yang asli dan unik seperti lagu, desain, tulisan, aplikasi, logo, atau bahkan penemuan-penemuan baru, maka kalian berhak untuk dilindungi secara hukum agar tidak ada orang lain yang meniru atau mengakuinya tanpa izin. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak atas karya ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Artinya, siapapun yang menciptakan karya asli seperti lagu, tulisan, film, lukisan, atau software secara otomatis memiliki hak cipta atas karya tersebut. Jadi, dengan adanya hak cipta, orang lain tidak boleh menyalin, menyebarkan, atau memanfaatkan karya orang lain tanpa izin dari penciptanya. Jenis karya yang dilindungi dalam haki yang pertama adalah desain grafis digital. Bisa berupa logo, banner, brosur, ilustrasi. Yang kedua adalah foto dan video digital. Kemudian yang ketiga, website, aplikasi, program komputer, dan konten audiovisual yang dipublikasikan secara online. Yang keempat adalah tulisan atau konten artikel di media digital. Cara perlindungan dan pendaftaran. Hak cipta didapat secara otomatis ketika karya diciptakan, namun bisa juga diperkuat dengan pendaftaran resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian penandaan watermark, tanda tangan digital atau metadata pada karya dapat digunakan untuk membuktikan kepemilikan hak cipta. Kemudian untuk perlindungan lebih baik dan penyelesaian sengketa, pemilik karya sebaiknya melakukan pendaftaran dan penyimpanan bukti kreatif serta dokumen karya. Pentingnya hak cipta. Perlindungan hak cipta menjaga integritas, reputasi, dan potensi keuntungan finansial dari karya digital. Yang kedua adalah pemegang hak cipta berhak menentukan penggunaan, reproduksi, distribusi, dan penjualan karya miliknya. Selanjutnya adalah peringatan menggunakan konten digital. Hindari penggunaan konten pihak ketiga tanpa lisensi atau izin untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Jadi bisa kita menggunakan konten pihak ketiga, tetapi harus kita mendapatkan izin dari penciptanya. Kemudian yang kedua adalah konten yang dihasilkan oleh AI masih memiliki status perlindungan hak cipta yang berbeda di masing-masing negara. Aturannya cukup tegas. Harus hati-hati dalam pelanggaran cipta karena ada sanksi pidana ataupun perdata yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar hak cipta. Sanksi pidana kalau sengaja mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tanpa izin dapat diancam hukuman penjara maksimal 7 hingga 10 tahun atau denda 5 miliar, utamanya untuk pembajakan dan pelanggaran skala besar. Kemudian menyiarkan, memamerkan atau menjual hasil pelanggaran hak cipta diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 500 juta. Kemudian penggunaan perangkat lunak secara ilegal untuk komersial bisa diancam minimal 5 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta. Ada juga sanksi perdata dari pelanggaran hak cipta, yaitu dikenakan kewajiban membayar ganti rugi sesuai besarnya kerugian yang dialami pemilik hak cipta melalui gugatan perdata di pengadilan. Yang kedua, penegakan hukum juga mencakup penyitaan, penghentian distribusi karya bajakan, dan pemusnahan barang hasil pelanggaran hak cipta. Jadi cukup jelas ya ancaman bagi pelanggar hak ciptanya. Berikut perbedaan antara haki dan hak cipta. Hasil karya intelektual manusia. Sedangkan hak cipta adalah bagian dari haki yang khusus melindungi karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Kemudian kita lihat dari segi sifat. Haki adalah payung besar yang mencakup semua bentuk kekayaan intelektual
sedangkan hak cipta hanya fokus pada perlindungan karya dan ilmu pengetahuan. Kita lihat dari segi ruang lingkup perlindungannya, kalau hak meliputi hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta hanya perlindungan di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Kita lihat dari segi ruang lingkup perlindungannya, kalau hak meliputi hak cipta dan hak kekayaan industri, sedangkan hak cipta hanya perlindungan di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Sedangkan dasar hukum, kalau hak yang menaunginya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang gratifikasi trade agreement hak, sedangkan hak cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian perbedaan dari cara mendapatkan perlindungan, kalau hak beberapa jenis perlu didaftarkan, sedangkan hak cipta berlaku otomatis. Jadi hak adalah istilah umum yang mencakup semua bentuk perlindungan terhadap karya intelektual manusia, sedangkan hak cipta adalah salah satu jenis hak yang melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.